Siap, sudah terdengar jelas. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ferry dan juga Bapak Zaki yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita dan juga akan menyampaikan materi yang pastinya luar biasa hari ini mengenai legal gitu ya, mengenai hukum dan lain sebagainya. Dan sekali lagi mungkin menghimbau kepada seluruh hadirin yang sudah hadir atau bahkan mungkin ada teman atau sanak saudara yang masih belum bergabung bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Boleh untuk dihimbau agar bergabung Zoom kita pada pagi hari ini agar bisa tidak terlewatkan gitu ya informasi, materi dan pastinya yang isinya kalau kata anak-anak Gen Z sekarang isinya daging semua nih. Jadi pastinya nanti akan mendapatkan insight yang luar biasa gitu ya dari narasumber kita yang luar biasa juga pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja saya izin untuk memulai acara kita pada pagi hari ini sambil kembali lagi ya menunggu kawan-kawan ataupun hadirin yang mungkin masih dalam perjalanan untuk masuk ke dalam Zoom. Saya izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semuanya. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat pastinya untuk bergabung dan mendengarkan webinar kita yang keempat dari DSK Global Konsultama. Luar biasa. Dan terima kasih juga mungkin kepada peserta ataupun hadirin yang mungkin sudah hadir ya. Tadi seperti saya bilang sudah hadir dari yang pertama sampai ke empat ini. Kami mengucapkan terima kasih karena mungkin ingin menambah insight dan lain sebagainya ya, berdiskusi juga. Dan hari ini kita akan membahas seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai legal ataupun mengenai hukum pajak seperti itu ya, yang mana pastinya dengan expert yang sudah mengerti dalam bidangnya. Yang mana dengan tema Keep It Legal, Keep It Law, Blueprint Perjanjian Planning di Era Digital. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai blueprint perjanjian ya, yang mana seperti yang ada di poster, sudah di-mention ada Pak Ferry Irawan selaku narasumber dan ada discussant-nya yang akan berdiskusi, yaitu Bapak Ahmad Zaki Takiuddin yang pastinya juga expert dalam bidangnya. Lalu saya juga izin untuk memaparkan apa aja rangkaian acara kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi yang pertama kita akan lakukan pembukaan seperti yang tadi sudah saya lakukan. Lalu berikutnya ada pembacaan doa dan ada pemaparan materi dari narasumber beserta diskusi dari discussant. Lalu ada Q&A dan sesi dokumentasi lalu penutup. Nah, ada yang menarik nih Bapak Ibu hadirin sekalian ya, bahwa di sesi Q&A seperti di webinar-webinar kita sebelumnya, akan ada tiga penanya terbaik yang akan dipilih nantinya pasti oleh Pak Ferry dan juga oleh Pak Zaki untuk menjadi tiga penanya terbaik dan akan mendapatkan merchandise DSK Global. Wow, ini eksklusif loh. Jadi tentunya dari DSK Global gitu ya. Dan juga di akhir acara nanti, ya, di akhir acara nanti akan ada pembagian e-book yang e-booknya ini berisikan klausul perjanjian. Ini lagi-lagi sampel ya, nanti akan dijelaskan juga oleh Bapak Zaki. Lalu juga akan ada e-book ataupun materi gitu ya yang akan disampaikan hari ini. Jadi nanti ada materi dari Pak Ferry dan juga ada materi dari Pak Zaki yang akan Bapak Ibu hadirin sekalian dapatkan di e-book saat akhir acara nanti. Dan tentunya sertifikat seperti itu. Jadi pastikan diri kalian hadir dan bergabung sampai ke akhir acara karena kalau tidak nanti saat absensi tidak ada namanya ya tidak akan mendapatkan gitu ya. Jadi saat mengisi form gitu ya, mengisi absensi baru nanti pastinya langsung bisa mengakses link e-book, sertifikat dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi mungkin saya mengimbau untuk kita semua bisa on cam atau kita bisa menaktifkan kamera dan mungkin menonaktifkan apa mic-nya agar kita bisa menjalankan kegiatan kita hari ini dengan lancar. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan kita dengan doa. Jadi, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan.
Baik, doa selesai. Selanjutnya, saya izin untuk membacakan, mungkin tadi sudah di-mention dari awal ya, ada Bapak Ferry dan juga ada Bapak Zaki, yang boleh ditampilkan dari tim. Ya, ini dia. Berikut adalah profil singkat dari narasumber kita dan juga dari discussion kita yang sungguh luar biasa. Ya, di sini saya izin membacakan untuk Dr. Ferry Irawan, SEAK, SST, SHMM, MEMPP, BKP, CPA, CSRA, CCL, selaku Direktur dari DSK Global Konsultama. Dan beliau ini adalah Kepala Jurusan Akuntansi di UPN Veteran Jakarta 2023 sampai dengan sekarang. Lalu dosen Universitas Trisakti 2023 sampai sekarang, dosen senior Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN, lalu kepala seksi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan saat 2009 sampai 2016. Dosen Universitas Tarumanegara 2019 sampai dengan sekarang dan juga dosen IBI atau IB Kesatuan Bogor 2023 sampai dengan sekarang. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa, tidak bisa dipungkiri lagi ya, ataupun diragukan lagi pengalaman dari Bapak Ferry Irawan ini. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Zaki Taqiyuddin SH selaku lawyer dari DSK Global, jadi dari tim legalnya DSK Global. Beliau adalah advokat berlisensi dan terdaftar secara resmi. Lalu ada berpengalaman sebagai konsultan hukum dan praktisi litigasi. Lalu ada menangani perkara pidana perdata, hubungan industrial dan arbitrase, aktif dalam legal drafting, kontrak drafting, dan feasibility study, berpengalaman dalam proyek seperti KPBU, sektor infrastruktur nasional, lalu pernah mendampingi kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah. Saat ini juga menjabat sebagai senior lawyer di DSK Global dan menjadi legal director di PT 41 Gagasan saat itu. Jadi dari narasumber dan juga discussion kita ini tidak bisa diragukan lagi ya untuk pengalamannya, terutama untuk membahas mengenai keep it legal, keep it low, blueprint perjanjian planning di era digital ini pastinya sangat relate dengan kondisi sekarang. Karena memang mungkin seringkali dilupakan atau mungkin detail-detail yang harusnya dimasukkan gitu ya oleh para wajib pajak gitu ataupun yang akan melakukan perjanjian kerjasama nih kadang-kadang suka miss. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai detail-detail apa aja yang harus dimasukkan, lalu apa itu klausul perjanjian, terutama tentang hukum pajak dan lain sebagainya, yang pastinya akan dibahas tuntas oleh Bapak Ferry Irawan dan juga Bapak Ahmad Zaki Taqiyuddin. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya izin menyambut Bapak Ferry Irawan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Dipersilakan Bapak, waktu dan layar kami silakan Pak untuk presentasi. Ya, baik. Terima kasih Bang Matthew, luar biasa MC kita hari ini. Baik, saya izin menyapa Bapak, Ibu, dan hadirin yang bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin apa namanya, kalau di tempat saya nih sekarang sedang hujan nih Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu nih di tempat Matthew gimana. Di Sama sini hujan juga masih ya. cukup terang benderang Pak. Oh, terang-terang. Oh ya, posisi saya di Bogor ya. Jadi mungkin sejak pagi tadi sudah hujan. Em, jadi suasananya syahdu nih kayaknya nih ya. Langitnya tampak mendung deh. Dan pertama saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu Bang Matthew ya kepada Bapak Ibu dan hadirin yang telah berkenan untuk meluangkan sama-sama kita berdiskusi pada pagi hari ini. Harusnya weekend ini mungkin healing gitu ya, jalan dengan keluarga gitu ya, dengan bagi yang punya pacar mungkin dengan pacarnya, bagi yang punya kakak atau adik dengan adik dan kakaknya. Nah ini justru kita nih pengen belajar bersama-sama ya. Jadi nanti apa yang bisa kita share. Di sini juga saya didampingi oleh Pak Zaki ya. Pak Zaki ini sebagai discussion. Jadi mungkin nanti kita teknisnya biar nggak bosen ya. Kalau ngedengerin orang berbicara gitu kan mungkin bosen Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita akan diskusi aja ya Pak Zaki ya. Ya, nanti kita akan lebih interaktif begitu ya, berdiskusi. Ada isu yang mungkin apa namanya menarik nanti kita coba obrolkan. Saya akan banyak memfokuskan sebetulnya pada aspek pajaknya, ya. Sedangkan nanti Pak Zaki akan lebih menyoroti dari sisi
hukum perdata ya atau mungkin bagaimana kontrak atau perjanjian itu dilakukan dan apa konsekuensinya khususnya di era digital saat ini, Bapak Ibu. Betul, Pak. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, baik. Jadi judul atau tema yang saya angkat ini adalah bagaimana memahami kontrak ya digital dan aspek perpajakannya seperti apa begitu ya. Mungkin sebagai pengantar Bapak dan Ibu bahwa ketentuan pajak itu sangat dinamis ya. Jadi saya ingin menyampaikan sebagai pengantar ya. Ketentuan pajak itu sangat dinamis ya atau ada ungkapan yang paling umum sering disampaikan oleh para pakar atau akademisi bahkan praktisi begitu ya bahwa tax follows business artinya perpajakan atau ketentuan pajak itu mengikuti ya atau up to date gitu ya atau menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi artinya pajak ini bisa dimaknai tidak statis, tidak anti perubahan dan cenderung mengakomodasi ya apa yang ada dalam realita kehidupan. Ya, tentu kalau kita bicara pajak kan isu terpentingnya kan pajak itu adalah bisnis, ekonomi gitu ya. Kalau kita bicara lebih speed lagi ada penghasilan atau pendapatan atau laba gitu ya. Dan itu semuanya merupakan derivatif atau konsekuensi dari perkembangan perekonomian, perkembangan bisnis, perkembangan perdagangan begitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya mungkin dulu pemajakan atau sistem pemajakan itu masih sangat sederhana. Ya, kenapa? Karena ya memang perkembangan teknologinya juga masih sederhana. Itu ya, belum ada mungkin di awal saya dulu masuk bekerja di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Itu dulu kita kerja masih pakai mesin ketik. Ya, ada komputer tapi di satu kantor itu mungkin hanya ya kurang dari 5 lah begitu ya. Artinya ada tapi bareng-bareng makainya karena dulu komputer cukup cukup mahal begitu dan orang yang bisa mengoperasikan juga masih terbatas kan gitu ya. Masih terbatas. Nah, sehingga zaman dulu itu administrasi perpajakan itu sangat banyak paper, kertas, tumpukan-tumpukan dokumen ya. Jadi saya ingat dulu ketika visitasi misalnya ke perusahaan atau wajib pajak minta buku besar di bawahnya beneran buku yang bentuknya besar gitu. Jadi buku besar ledger itu ya bukunya besar gitu ya. Tebel gitu kan dan bacanya luar biasa dan itu tulisan tangan gitu ya. Saya masih sempat mengalami administrasi perpajakan yang didominasi oleh apa namanya paper, oleh kertas, oleh dokumen-dokumen yang sifatnya hard copy begitu kan ya. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman ya, teknologi berkembang ya, kemudian itu diakomodir oleh administrasi perpajakan ya, oleh kantor pajak di mana SPT sudah tidak menggunakan kertas lagi kan gitu ya. Nah, kita lapor pajaknya melalui misalkan pajak Go ID ya atau DJP online dan sebagainya ya buka faktur pajak kita menggunakan e-faktur ya pelaporan pajak secara umumnya menggunakan ISPT dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika perkembangan bisnis saat ini terjadi ya. Jadi ketika misalkan kita ingin menggunakan aplikasi, saya lupa ya, aplikasi yang pertama digunakan di smartphone itu apa ya? Ada yang ingat nggak ya di sini yang mungkin eh, kalau yang teman-teman Gen Z atau mungkin milenial mungkin ya sempat ada yang beririsan dengan kami begitu ya. Jadi apa ya aplikasi yang pertama itu mungkin misalnya untuk komunikasi WhatsApp misalnya ya. Dulu pertama ada telepon kan, telepon cuma bisa dua ya Bapak Ibu ya.
telepon dan SMS kan gitu ya. Begitu sudah ada apa eh, BlackBerry dulu ya. Nah, BlackBerry udah nggak pakai SMS lagi, pakainya BBM, BlackBerry Messenger. Terus bisa kirim foto, kirim suara, ya, kirim file dan sebagainya, berkembang begitu ya. Dan kemudian ketika saat ini yang sekarang kita lihat, tentu kehidupan kita tidak bisa terlepas dari e-commerce gitu ya. E-commerce, kita mau belanja, misalkan apa, mau beli handphone, mau beli barang-barang yang kecil gitu ya, kacamata, penghapus mungkin ya, buku tulis dan seterusnya misalkan, itu kita cukup menggunakan layanan atau bantuan e-commerce. Nah, ketika kita misalkan mendownload aplikasi tersebut, nah di situ kan biasanya ada banyak tuh Bapak Ibu ya, ada tulisan panjang gitu ya. Terus di bawahnya I agree gitu ya, I disagree gitu ya, atau I do not agree gitu. Pilihannya seperti itu, ya kan? Jadi kalau yang mungkin kita masyarakat umum, eh, masyarakat awam begitu ya, begitu ngelihat ada tulisan itu udah langsung agree aja deh gitu ya. Ya kan ternyata di balik agree itu kita nggak tahu nih ada apa yang dibicarakan dalam katakan informasi tersebut ya. Nah, di kemudian hari informasi tersebut kita kenal dengan sebetulnya adalah sebuah kontrak gitu ya, sebuah perjanjian. Ya, saya kira hampir seluruh aspek kehidupan kita yang beririsan dengan e-commerce gitu ya. Ketika kita mau download aplikasi, kemudian ketika kita misalkan ingin membeli barang ya di baik di marketplace mungkin atau mungkin di apa namanya di perusahaannya secara langsung ya, di produsennya secara langsung itu juga biasanya dilengkapi dengan adanya tulisan-tulisan. Nah, kalau mungkin kalau bahasa kitanya saat ini ya ada kontraknya, ada perjanjiannya, ada syarat dan ketentuannya kan gitu. Nah, demikian pula itu dalam konteks mungkin B2C, business to consumer atau customer. Nah, ada lagi yang mungkin B2B ya, business to business. Business to business itu artinya antar perusahaan dengan perusahaan. Ya, di mana layanan mungkin sekarang sudah menggunakan aplikasi ya, setiap perusahaan punya katakan website atau mungkin sosial media yang ditautkan dengan apa namanya hubungan bisnis gitu. Jadi kalau misalkan contoh saya PTA pengen beli barang dari PTB begitu ya. Saya masuk ke websitenya PTB, kemudian ada pilihan misalnya purchase atau buy, nanti ada barang-barangnya gitu ya. Ada daftar list barangnya, ada harga barangnya begitu ya. Ya, memang belum bergerak, Pak. Memang ini baru pengantar, belum ke slide ya. Baru pengantar. Jadi ada harga barangnya, ada jenis barangnya, kita pilih, nanti kita diminta isi identitas ya. Ada nama, ya, ada alamat, ada nomor telepon, WhatsApp, email, mungkin ada nomor rekening dan seterusnya mungkin gitu ya. Nah, kemudian ketika kita isi semua, baru kemudian muncul ada template-nya tuh ya. Ya, kalau Anda mau melakukan pembelian dari kami, ketentuannya seperti ini, kan gitu ya. Ada tuh ya, bunyinya pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Udah, setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, klik, ya nanti pesanan atau order kita masuk kepada PTB, kan gitu ya, kepada pihak produsen. Nah, artinya saat ini memang kontrak atau perjanjian itu sudah banyak sekali yang sifatnya digital. Dan memang tingkat akseptabilitas di masyarakat sudah cukup tinggi. Meskipun Bapak Ibu ya, ada beberapa perusahaan mungkin yang masih belum terlalu bisa menerima bentuk perjanjian atau kontrak secara digital. Jadi maunya ya, ada tulisannya mana nih gitu ya. Ada tulisannya seperti apa, kita mau lihat, mau baca sendiri. Kalau kita setuju, kita tanda tangan. Kalau tidak, ya tidak gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa, apa namanya, hanya sebagian saya kira. Kalau untuk di kota besar ya, ketika kita bicara bisnis dan sebagainya. Nah, tentu ini akan menimbulkan banyak konsekuensi kan begitu ya. Perubahan yang tadinya perjanjian sifatnya katakan konvensional, ya tertulis begitu ya, ada tercetak ya, tanda tangan juga kita secara basah atau manual,
menggunakan pena sekarang tidak ada. Bahkan kita sekarang ini sudah bisa membuat tanda tangan atau signature digital kan gitu ya, yang kemudian itu menjadi kewenangan dari pemerintah gitu ya. Ada namanya badan apa Sandi ya, BSSN ya, kalau saya tidak salah gitu ya. Di situ yang memvalidasi, yang memastikan bahwa memang orang yang memiliki tanda tangan digital itu misalkan dia memang benar gitu ya, orangnya ada gitu ya, ada terdaftar identitasnya dan seterusnya gitu ya. Artinya memang ekosistemnya sudah dibangun dan sedang dibangun, sedang apa namanya disempurnakan, sedang diperbaiki kan gitu ya. Nah, itu sebagai pengantar. Oke, sekarang kita baru masuk nih. Apa sih tujuan dari mungkin webinar ini ya Bapak Ibu ya? Pertama, kalau kita dari sisi pebisnis atau sebagai praktisi, pengusaha, bahkan mungkin kita sebagai konsumen, begitu ya, sebagai konsumen, sebagai pembeli, ya, harapan ini kita dapat memastikan bahwa kontrak digital atau kontrak yang dilakukan secara digital ini sah, gitu ya, sah, valid ya, dan dapat dibuktikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi konsekuensi pajak apa saja yang mungkin timbul dari setiap pasal, klausul ya atau setiap transaksi. Nah, ini tujuan utama kita seperti ini Bapak Ibu ya. Ada dua gitu ya, setidaknya ada dua. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis sebagai profesional di perusahaan, sebagai mungkin ada rekan-rekan kolega konsultan ya, ada akademisi, saya kira kita sudah cukup familiar ya. Apa sih itu kontrak gitu ya, atau apa yang dimaksud dengan kontrak, atau mungkin perjanjian atau perikatan atau kesepakatan gitu ya. Kalau bahasa umumnya atau bahasa yang digunakan sehari-hari, kita menyebutnya mana kontraknya. Tapi mungkin kalau dalam bahasa yang lebih formal ya, dalam bahasa hukum, mungkin kita lebih menggunakan istilah perjanjian, kesepakatan atau persetujuan dan seterusnya. Nah, kalau kita mengacu ke kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, ya ini perjanjian disebutnya gitu ya. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ya, kalau dilihat di sini, ya mungkin uh, kita menggunakan atau KUH Perdata menggunakan istilah orang gitu ya, satu orang. Meskipun mungkin dalam tafsirannya ya mungkin nanti Pak Zaki yang bisa menjelaskan secara detail ya. Orang di sini tidak mesti apa namanya natural person gitu ya. Bisa juga dalam bentuk reh person ya, badan, PT, CV, apa-apa, yayasan, ya, koperasi dan seterusnya. Bisa saja seperti itu ya. Jadi perbuatan ini bukan hanya dilakukan oleh human being, oleh natural person, tapi oleh reh person, dan bisa satu dengan satu orang, satu atau lebih, ya, atau antara lebih gitu ya, bisa dua orang dengan dua orang, dua perusahaan dengan dua perusahaan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kontrak elektronik, atau mungkin dalam terminologi kita yang kita gunakan di sini kontrak digital gitu ya. Apa sih kontrak elektronik atau kontrak digital itu? Nah, ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Ya, ada di pasal 1. Di sini disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian, mohon maaf, perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Nah, ini ada di dalam pasal 1 angka 17 PP 71 tahun 2019, Bapak Ibu ya. Nah, sistem elektronik kemudian di dalam angka masih di pasal yang sama disebutkan ya bahwa sistem elektronik itu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi ya untuk mempersiapkan, ini harusnya titik dua ya, mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik
Nah, jadi sistem elektronik di sini didefinisikan sebagai serangkaian, maaf, serangkaian perangkat atau dan prosedur elektronik yang di sini fungsinya bersifat alternatif dan bisa juga kumulatif. Jadi mempersiapkan saja bisa, ya, atau mengumpulkan saja bisa, mengolah saja bisa, menganalisis bisa, termasuk menyebarkan. Apa yang disiapkan, dikumpulkan, diolah, dan disebarkan itu, yaitu informasi elektronik. Jadi ini definisi secara regulasi atau peraturan perundang-undangannya. Nah, kemudian kalau kita mungkin berkaca lebih lanjut ya, kalau kita bikin perjanjian itu kan bikin kesepakatan biasanya kita ketemu face to face gitu ya. Ketemu di mana nih? Ya kalau di era bisnis konvensional mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu pasti kita wajib ketemu tuh. Ya bukan wajib ya, maksudnya pada umumnya ketemu gitu. Kalau nggak ketemu kayaknya gimana ya? Masa kita mau bikin perjanjian kerja, bisnis, jual beli, kok nggak ketemu? Gimana nih ceritanya? Gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Nah tapi kalau sekarang itu mungkin terjadi. Ya misalnya antara orang yang satu di misalnya di Pulau Sumatera, satu di Pulau Kalimantan, bisa saja tanpa perlu bertemu gitu. Yang terpenting sebetulnya kontraknya tersebut, perjanjiannya tersebut, kesepakatannya tersebut, yang penting valid atau sah. Nah, apa yang menjadi patokan atau indikator sebuah kesepakatan, sebuah kontrak, sebuah perjanjian itu sah? Nah, ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga di pasal 1320 ya. Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, ya tentu aja adalah kesepakatan kan gitu ya. Kesepakatan siapa? Dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Berarti harus ada pihak-pihak tadi ya, bisa satu orang atau lebih ya. Yang kedua, pihak yang membuat kesepakatan tersebut itu cakap. Ya, ini bukan cakap ya, Bapak Ibu ya. Cakap gitu ya. Artinya secara formil memang dia atau entitas ini gitu ya, memang eh, berhak untuk membuat sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian, sebuah perikatan ya. Kemudian diatur hal pokok tertentu, ada aturannya. Apa yang diatur di situ? Kalau misalkan kita bikin perjanjian, bikin kontrak, tapi tidak mengatur sesuatu, ya itu namanya bukan kontrak, bukan perjanjian gitu ya. Jadi ada yang diatur. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi tidak bisa kita bikin kontrak misalnya dari kacamata hukum, bikin kontrak misalkan mohon maaf, ya jual beli narkoba gitu ya. Nah, yang dilarang misalnya atau kita mau menghancurkan tempat ini ya, teroris nih misalnya gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Ya, jadi dia bebas diatur oleh pihak yang ingin membuat kesepakatan yang terpenting tidak dilarang. Tidak dilarang nih oleh norma hukum ya atau bahkan bisa juga kalau kita bicara lebih luas lagi norma kesusilaan, norma sopan santun yang ada dalam masyarakat dan seterusnya. Nah, ini sepanjang memenuhi kriteria ini, Bapak Ibu, maka bentuk perjanjian, bentuk kontrak itu bisa saja dilakukan dan dianggap sah di mata hukum. Nah, secara umum, ciri ataupun mungkin yang biasa muncul gitu ya dalam kontrak digital itu yang menjadi pembedaan, yang menjadi perbedaan mungkin ya dengan ketika kita melakukan kontrak secara konvensional yaitu adalah tanda tangan elektronik. Nah, kalau misalnya saya akad beli rumah KPR gitu ya, itu kan tanda tangannya harus ada materainya tempel, tanda tangan di situ disaksikan oleh di hadapan notaris, maksudnya di hadapan notaris gitu ya, tanda tangannya basah, pakai ballpoint, pena, ada materainya gitu ya. Nah, kalau di kontrak digital, tanda tangannya elektronik. Ada yang kalau misalkan kita terima paket online ya, kurirnya bilang, Pak, tanda tangan dulu. Awal-awal tuh kapan ya? Pertama kali tuh saya nerima paket seperti itu bingung tuh 2000 berapa belas gitu. Udah lama ya. Jadi pakai HP-nya si kurir tanda tangan gitu ya. Terus enter, submit gitu ya. Nah itu udah tanda tangan berarti udah diterima. Kemudian kesepakatannya online tadi ya.
Ketika kita membuka marketplace, ketika kita misalkan ya ini kalau kita sebagai konsumen ya B2C atau mungkin peer to peer ya, konsumen to konsumen lah. Artinya orang perorangan dengan orang perorangan maksudnya bukan konsumen dengan konsumen ya. Itu kita bikin kesepakatan, ada kesepakatannya ditulis secara online. Kemudian dokumennya juga dokumen elektronik, dikirimnya ya dalam bentuk misalkan bisa dalam bentuk file apa PDF ya atau JPG dan yang lain-lain. Kemudian tentu di dalamnya sama, ini kesepakatan perjanjiannya juga ada. Artinya kalau kita memilih agree atau setuju atau sepakat ya berarti sudah oke. Sudah sama-sama menyepakati. Dan kemampuan percetakan. Kemampuan percetakan dalam artian bisa juga kontrak digital ini diwujudkan dalam bentuk hard copy, dalam bentuk paper, kertas gitu ya. Yang bisa artinya kasat mata. Nah, selanjutnya kalau kita mengacu kepada PP 71 2019, memang ada beberapa persyaratan hukum ya untuk perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Dan ini memang PP 71 2019 ini saya kira mengacu atau mengadopsi ya, mengadaptasi dari KUH Perdata. Ya, ini kelihatan di sini Bapak Ibu. Pertama di sini adanya kesepakatan antar para pihak ya. Kemudian yang kedua dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang tadi yang cakap gitu ya atau yang berwenang mewakilinya. Kemudian objek transaksinya tidak boleh melanggar hukum tadi ya, norma hukum, norma kesusilaan atau bahkan kesepakatan umum ya budaya masyarakat yang berlaku di sana. Nah, ini saya kira ini memang mengadaptasi apa yang diatur dalam KUH Perdata. Selanjutnya mungkin apa saja sih bentuk dari kontrak digital? Ya, dalam artian sebetulnya tidak, kalau ini kan lebih ke ciri ya, ciri kontraknya. Nah, kalau ini bentuknya gitu, bentuknya dalam arti yang namanya kontrak itu apa sih? Udah ada tulisannya, udah ada di situ, ya informasinya. Kita mau beli barang apa, barangnya isinya ini, sampainya kapan, nilainya berapa, kalau ada kerusakan harus gimana. Ya kan sering tuh ya kalau belanja melalui e-commerce, tolong kalau mau komplain ketika unboxing harus direkam kan gitu ya Bapak Ibu ya. Direkam dulu. Jadi begitu sampai dikirim oleh kurir, dibuka dulu tuh, dibuka ya, divideoin kalau ada komplain nanti berdasarkan video itu. Kalau nggak ada video, berarti kalau ada barang cacat dianggap tidak ada barang cacat. Nah, makanya eh, apa namanya bisa dalam bentuk click wrap ya, agree atau disagree kalau nggak setuju. Kemudian ada signature platform, kemudian ada tanda tangan tersertifikasi, ada mungkin exchange email, masuk ke email, kemudian kita terima, semacam bentuknya. Ada bisa tadi kontrak via marketplace, jadi kita bahas. Dan juga ada API to API contract atau application programming interface. Nah ini mungkin karena saya bukan background orang IT gitu ya. Bentuk teknisnya gimana, secara teknisnya saya juga belum memahami. Tapi ini perkembangan yang kita tangkap dari apa yang terjadi dalam bisnis atau kontrak yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi kekinian. Nah, kemudian setelah kita melihat Bapak Ibu bagaimana ciri kemudian bentuk-bentuk dari kontrak secara digital ya atau elektronik, kita mau lihat apa saja aspek perpajakan yang mungkin timbul di sana. Ya, yang pertama itu bea metrai ya. Nah, bea metrai ini untuk dokumen perdata tertentu termasuk ya elektronik juga. Kemudian ketika yang kita transaksikan berupa barang atau jasa termasuk pemanfaatan jasa atau barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean itu juga menjadi objek eh, pengenaan PPN ya. Dan juga termasuk PMSE ya, perdagangan melalui apa tadi ini elektronik ya, jaringan elektronik. Kemudian yang ketiga juga dalam aspek pajakan mungkin ada potput PPh ya. Pemotongan dan pemungutan PPh tergantung pada karakter pembayarannya. Mohon maaf ada typo nih, pembiaran ya. Harusnya pembayaran. Jadi bisa ada potput PPh tergantung karakteristik pembayarannya. Kalau dalam bentuk misalkan perjanjian kontraknya honor ya. Misalnya saya
melakukan transaksi dengan pihak lain. Saya mencarikan konsumen. Saya bikin perjanjian kalau nanti saya dapat klien, dapat konsumen, dapat pembeli, ya, dapat pelanggan, saya akan dapat honor, akan dapat upah, akan dapat komisi dan apapun lainnya ya, namanya bisa macam-macam. Maka ketika dapat penghasilan tersebut, ya, itu saya akan dipotong pajak. Kalau tadi misalnya saya freelancer, saya akan dipotong misalnya PPh satu. Kalau saya sebagai korporasi, badan, PT, CV, firma dan seterusnya, saya akan dipotong PPh pasal 23, begitu ya. Kalau tadi yang PPN ketika kita melakukan pembelian barang, ya ada PPN-nya. Kalau barangnya itu berupa eh, barang kena pajak, ya, termasuk di dalamnya jasa kena pajak. Kemudian yang terkait dengan aspek perpajakan bukan hanya dari sisi nama pajaknya saja, tapi untuk kepentingan di masa depan. Nah, ini ya. Kalau ya, kita perlu apa namanya dokumentasi, sorry, ya dia berguna juga untuk dokumentasi dan pembuktian. Jadi kontrak digital itu, Bapak Ibu, dari sisi aspek perpajakan juga digunakan sebagai dasar audit, ya. Jadi misalkan fiskus atau petugas pajak atau KPP gitu ya, DJP gitu. Ya, ketika misalkan melakukan pemeriksaan, ya, mungkin akan dilihat nih mana kontraknya. Oh ya, saya kontraknya kontrak digital, Pak. Mana filenya? Ya, itu nanti oleh mereka bisa dipastikan apakah kontrak digitalnya tersebut memang sahih atau bikinan si perusahaan gitu ya. Ya kan? Ada forensik digital, digital forensik namanya istilahnya. Jadi kalau saya tidak salah di Direktorat Jenderal Pajak itu ada expertnya, Lah, ya, kan gitu. ya. Oh, Ada expertnya yang bisa melakukan forensik, itulah yang kudu bisa belajar. Itulah katanya keseriusan dia kan. Oh, iyalah. mohon Sudah admin melakukan bisa di lahannya mute. Oke, baik, bisa saya lanjutkan ya. Jadi ada yang punya keahlian di bidang forensik untuk dokumen-dokumen digital tadi ada. Dipastikan dulu nih, ini benar apa enggak nih? Jangan-jangan cuma bisa-bisaan aja nih, cuma dibikin ya karena kantor pajak minta mana dokumennya, mana kontraknya, mana perjanjian. Oh, kita belum ada nih. Yuk kita bikin aja deh. Baru dibikin itu bisa dicek kapan dibikinnya kan gitu ya. Siapa yang mengeluarkannya, IP address-nya pada saat dibikin itu milik siapa dan seterusnya. Itu ada di DJP orang yang memiliki spesifikasi tugas tadi melakukan digital forensik. Kemudian ya, kalau dari sisi bagaimana kita menjalankan bisnis, berkontrak dan seterusnya, ini kita sebaiknya ya, setidaknya lah, bukan sebaiknya, setidaknya atau minimum lah gitu ya. Ketika kita bicara kontrak yang terkait dengan kewajiban perpajakan, kita harus mencantumkan atau harus ada kalau kita sebagai konsumen, kita baca kontraknya orang yang kontrak yang dibuat oleh produsen atau penjual, lihat ini siapa nih, tax gross up atau tax borne-nya by whom, siapa nanti yang nanggung PPh atau PPN. Ya, kalau dari sisi perundang-undangan perpajakan, kalau PPN misalkan itu sebetulnya yang wajib memungut itu adalah si pemungutnya. Jadi kalau pembelinya nggak mau mungut PPN, ya tanggung jawab si pemungut. Ya itu kan kalau dari sisi ketentuan pajaknya. Tapi kan kalau di kontrak diatur yang nanggung adalah si pembeli, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang nanggung penjual, boleh-boleh aja silakan. Cuma dari kacamata pajak, tanggung jawab itu ada di si pemungut pajaknya. Ya kalau pemungutnya dalam konteks penjual ya dia pemungut. Tapi kalau transaksinya pemungut itu transaksi tadi dilakukan dengan pemungut PPN, misalnya dengan BUMN atau anak BUMN tertentu atau dengan bendaharawan pemerintah, ya maka dia yang jadi pemungutnya kan gitu ya. Walaupun dia yang konsumen, pemungut PPN-nya dia. Jadi tergantung. Lihat siapa yang nanggung pajak. PPh juga sama. Ya. Misalkan saya beli motor Ducati 600 cc secara online, secara daring, lewat marketplace. Nah, di kontraknya ada nggak disebutin?
Siapa yang nanggung PPh 22 barang sangat mewah? Kan ada tuh ya. Ducati 600 cc itu kena atau masuk kategori ya barang sangat mewah. Nah, ada PPh 22-nya tuh 5% misalnya. Nah, itu nanti yang nanggung siapa? Ya kan? Ya yang nanggungnya ya walaupun nanti yang bayar konsumen, tapi secara tanggung jawab administrasi siapa yang nanti? Ya teknisnya bagaimana? Nah, itu harus disebutkan. Yang kedua, withholding cooperation. Kalau terkait dengan misalkan cross border transaction, mungkin ada dokumen di GT1 atau tax treaty, mungkin butuh ada NPWP, NIK, invoice dan lain-lain. Yang ketiga VAT, ya klausal atau apa namanya pasal mengenai VAT atau PPN, ya apakah ini termasuk atau tidak termasuk, kemudian nanti bukti pungutnya gimana ya, fakturnya seperti apa dan seterusnya, itu harus diatur tuh. Ya dalam kontrak itu sebaiknya muncul itu. Kemudian juga stamp duty clause ya, klausul tentang siapa yang nanggung bea metrai. Ya, ini kan karena kontraknya digital berarti pakainya e-metrai. Ya, sebetulnya ya yang pada umumnya e-metrai itu adalah ditanggung oleh yang membutuhkan dokumen itu. Kalau kita sebagai pembeli berarti kita yang nanggung gitu ya. Walaupun bisa aja dalam kontrak disebutkan penjual misalkan, ya itu bisa-bisa aja kan ya. Karena berlaku saya kira pacta sunt servanda ya, Pak Zaki ya kalau misalkan kita berkontrak seperti itu. Kemudian ada tax invoice dan record keeping ya. Faktur pajaknya tadi udah sempat saya singgung juga di VAT, ya invoice-nya buktinya seperti apa, dan yang keenam terkait dengan audit and data access. Seandainya atas transaksi tersebut ada salah satu pihak yang diperiksa, nah siapa yang punya akses terhadap data transaksi tersebut? Apakah penjual, apakah pembeli, ataukah produsen atau konsumen? Nah ini perlu kita atur. Pada umumnya kontrak-kontrak yang ada kalau kita ke marketplace mungkin apa ya, Tokopedia atau mungkin Shopee ya, sebagian ada yang mengatur ini, sebagian enggak juga. Ada yang belum diatur gitu ya. Tapi sebaiknya untuk ke depannya begitu ya, kita pastikan apa namanya ada klausul-klausul ini. Nah, ini mungkin secara umum gambarannya gitu ya. Nah, sini ada frequent answer and question yang saya coba susun ya. Kalau kontrak menggunakan click wrap ini tanpa tanda tangan, sah atau tidak? Ya, jawabannya ya bisa sah gitu ya. Bisa sah meskipun tanpa tanda tangan basah. Yang terpenting ya, asalkan terpenuhi unsur sahnya kontrak elektronik, terutama kesepakatan atau konsen yang bisa dibuktikan. Ini dasar hukumnya, ya ada PP 71, ada Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, kapan sih e-metrai itu wajib ditempel atau dibubuhkan ya? Kalau saya punya akun e-metrai, jadi kalau misalnya bikin perjanjian, pernyataan, ya udah pakai e-metrai gitu ya. Itu kapan gitu ya? Sebelum atau sesudah tanda tangan. Nah, untuk dokumen yang terutang bea metrai pada saat dibubui tanda tangan. Jadi pas tanda tangan ya dibubui biasanya ya teknisnya tanda tangan dulu gitu ya. Momen terutangnya adalah saat dokumen difinalkan dengan tanda tangan. Jadi yang paling aman ya finalisasi dokumen udah oke nih, draftnya segala macam sudah dipastikan isinya, kemudian ya termasuk tanda apa namanya, termasuk klausul-klausul pajak dan sebagainya, kemudian tempel metrai, baru tanda tangan. Ya walaupun ini bisa secara teknis bisa tanda tangan dulu baru ini gitu ya, di saat yang bersamaan lah, selisih sekian katakan menit atau detik bahkan gitu ya. Intinya seperti itu di dasar hukumnya. Ya, jadi di Undang-Undang Bea Materai itu menegaskan bahwa saat berutang untuk dokumen yang dibubuh tanda tangan adalah saat dokumen selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan. Jadi sebenarnya kalau mengacu ke sini, kalau saya menafsirkannya ya udah tanda tangan langsung diberikan atau dibubuhi e-metrai. Kemudian kalau invoice dari vendor luar negeri, ada invoice nih, apakah otomatis dianggap sebagai bukti pungut PPN? Nah, ini kalau kita lihat tentu ini dari concernnya dari Kemenq oleh DJP gitu ya concernnya.
Nah, jawabannya tidak otomatis. Kenapa? Karena invoice luar negeri itu baru berfungsi sebagai bukti pungut PPN jika ya ini ada yang coretin. Vendor ya atau platform tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian yang kedua, invoice atau billing atau order receipt itu menyebutkan pemungutan PPN serta pembayaran telah dilakukan ya dan tentu memenuhi sesuai dengan juklak atau juknis yang dikeluarkan oleh DJP. Jika vendor bukan merupakan pemungut ya pemungut PPN PMSE, maka invoice biasanya cuman commercial invoice atau faktur penjualan biasa ya. Oke, yang berikutnya ini dasar hukumnya. Yang berikutnya, kalau harga misalkan kita sebutkan harganya all in. Nah, kita pengen bikinnya all in. Apakah sudah termasuk kalau ada PPh-nya, misalkan ada PPh atau PPN. Nah, kira-kira gimana tuh redaksinya atau kalimat kontraknya? Mungkin ya tergantung ya klausal klausal kontraknya. Jadi istilah all in itu kan sering kali lah ini pengalaman kami misal gitu ya. Sering kali menimbulkan sengketa all ini apa nih? All ini termasuk ongkos transport atau termasuk pajak atau apa sih all in gitu ya? All in ini. Karena maknanya bisa all in ini bisa termasuk ya ada yang coret ya. Ada yang termasuk PPN. Ya mungkin admin bisa dikondisikan. Harga sudah termasuk PPN, sehingga PPN dihitung dengan cara diekstrak ya, dihitung ulang, dikeluarin lah gitu ya, dari nilai tagihan. Kalau all in termasuk PPh dipotong, misalkan atau withholding, maka harga dianggap net of tax ya. Bila pemotong tetap wajib memotong, vendor bisa meminta gross up. Ya, dan all in juga bisa termasuk biaya operasional. Biasanya gitu ya, harga sudah termasuk ongkos kirim dan sebagainya, tapi belum termasuk pajak. Nah, itu harus dipertegas Bapak Ibu juga sering terjadi nih. Jadi bisa menimbulkan mungkin sengketa di kemudian hari kalau kita menggunakan istilah all in saja tanpa disebutkan all in-nya itu buat apa saja. Apakah termasuk ongkos transport saja? Apa termasuk pajak-pajak? Pajaknya apa sebutin gitu ya dan seterusnya. Dan mungkin kalau misalkan kita melakukan transaksi lewat marketplace, siapa yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak? Siapa yang menjadi withholding agent-nya? Ya. Nah, untuk PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri di marketplace ya atau PPMSE ini dapat menjadi pihak marketplace atau PPMSE bisa menjadi pihak yang memungut ya jika ditunjuk berdasarkan PMK 37 tahun 2025 ya. Jika belum masuk dalam skema penunjukan, maka kembali ke doktrin atau rezim secara umum, yaitu pedagang memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia sebagai pemotong, pemungut, atau dia dipotong atau dipungut, tergantung nature-nya seperti apa. Ini dasar hukumnya PMK 37 ya. Saya kira itu. Jadi eh, apa namanya gambaran umum ya dari kontrak digital dan aspek perpajakan. Untuk itu mungkin kita bisa diskusikan kembali atau bahas kembali ke discussion kita yaitu Pak Ahmad Zaki. Silakan, Pak Zaki. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry atas paparannya. Izin Pak Mateo dialihkan ke saya dulu ya. Nah, nah, jadi kalau dari saya pribadi, ya kita 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 mulai ya untuk diskusi secara legal gitu ya. Secara hukum tadi kan kalau dari Pak Ferry kita membahas tentang em, apa namanya kontrak digital itu sendiri. Nah, sebenarnya gimana sih itu kontrak gitu kan dari kacamata hukum? Mungkin izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Masih Oh, belum, belum ya? Pak Fas. Sebentar, sebentar.
Mungkin sambil menunggu ya, Pak Zaki. Oke, mungkin sudah ada. Nah, ini dihimbau untuk para peserta juga. Sekiranya ada yang mau didiskusikan gitu ya, dan mau dibahas, boleh bersama-sama dengan Iya, Pak Ahmad Zaki, karena ini adalah sesi diskusi gitu ya, Pak Zaki ya. Jadi boleh interaktif betul. gitu, dua arah. Mm-mm. Baik, silakan Pak Zaki. Iya, jadi kalau dari saya akan sedikit ada pengantar ya terkait dengan diskusi. Tadi Pak Ferry sudah mengantar apa namanya membahas terkait dengan kontrak digital itu sendiri seperti apa segala macam. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya pengantarnya itu mengarah kepada hukum bisnis ya. Jadi Pak Ferry tadi lebih ke arah kontrak digital terkait dengan kondisi hari ini gitu kan. Yang berhubungan dengan pajak tentunya gitu. Jadi nanti teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan kita akan diskusi bersama ya. Jadi saya di sini hanya pengantar saja begitu. Nah, ini kita sedikit aja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry gitu ya. Ya ini dasar hukum ya hukum daripada perjanjian itu sendiri gitu. Jadi ini diatur pertama itu dia ada pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, misalnya tadi satu orang yang dimaksud di sini itu misalnya adalah perjanjian hibah gitu. Jadi nggak ada timbal balik atau misalnya eh, apa namanya perjanjian pinjam pakai. Jadi nggak ada timbal balik dari orang-orang yang dipinjamkan gitu kan, yang mana itu hanya berlaku untuk satu orang dan mengikat dirinya terhadap satu orang lain begitu. Jadi itu salah satu contoh satu orang atau lebih satu orang itu gitu. Nah, mungkin yang kedua itu dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Nah, ini yang penting mereka sepakat, mereka mengikatkan diri, kemudian kecakapan para pihak, jadi masing-masing pihak habis itu kemudian ada satu hal tertentu di mana ya pasti ada apa namanya hal eh, yang perlu diperjanjikan begitu. Kemudian ada satu sebab yang halal juga yang pastinya boleh misalnya perjanjian itu ada suatu misalnya perjanjian narkotika atau ya yang tidak dibolehkan gitu dalam undang-undang kita begitu. Nah, kemudian ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi syaratnya memang sesimpel itu. Jadi ketika sudah mereka sudah agree, misalnya tadi kontrak digital, misalnya kita kan masuk ke bank, di aplikasi bank, BNI atau BRI dan segala macam, itu seminimalnya adalah itu sah berlaku eh, bagi orang-orang yang membuatnya, yang membuat dan yang menandatanganinya. Jadi kalau misalnya kita udah agree ya, dengan sepanjang itu perjanjiannya, yaitu seminimalnya itu sudah disebut dengan perjanjian, begitu. Jadi kemudian perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi harus ada itikat baik daripada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, kemudian diatur juga di pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diperjanjikan, tapi juga eh, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Jadi emang tapi itu adalah apa namanya hal-hal yang mengikat dalam perjanjian gitu. Kepatutan dalam artian eh, ya tetap ketika kita membuat perjanjian itu harus ada kepatutan yang menjadi dasar kita untuk membuat perjanjian, kemudian kebiasaan juga yang harus kita perhatikan dan undang-undang tentunya gitu ya untuk kita membuat perjanjian. Nah, karena di sini sebenarnya kita saya akan apa ya lebih ke bisnis ya kalau lebih ke kontrak bisnis kalau saya bahas ini di sini begitu. Jadi selain tadi kontrak digital
ya kita melihat bahwasannya para pelaku bisnis terutama gitu ya. Para pelaku bisnis terutama misalnya tadi eh, Shopee atau misalnya eh, bank segala macem gitu ya. Itu jadi eh, pajak pajak ini munculnya belakangan gitu. Nah, kontrak ini disusun di awal. Nah, kesalahan di awal itu biaya besar di akhir. Jadi, kalau dalam kontrak bisnis itu sebenarnya kita perlu melihat apa ya sebab akibatnya juga gitu. Jadi, misalnya Shopee misalnya. Itu eh, harus jelas gitu secara perjanjian gitu kan dia buat perjanjian di awal eh, atau misalnya eh, secara kontrak itu harus jelas tertulis atau misal di bank gitu ya secara kontrak juga harus jelas tertulis begitu. Nah kalau enggak nanti perusahaan itu akan menanggung kesalahan awak kesalahan di akhir gitu. Kesalahan dalam artian pembayaran pajaknya nanti bisa jadi bengkak gitu kan. Jadi dalam penyusunan kontrak ini pun itu perlu diperhatikan eh, apa namanya dampaknya atau impactnya di akhir begitu. Nah ini jadi dalam penulisan kontrak itu harus diperhatikan eh, apa namanya nilai kontrak ya nilai kontrak atau isi kontrak gitu ya isi kontrak itu harus diperhatikan gitu jadi eh, apa namanya bukan hanya hukum bisnis sebenarnya eh, jadi hukum bukan hanya perjanjian bisnis cuma dalam perjanjian-perjanjian lainnya pun itu nilai kontrak harus diperhatikan. Nah, kemudian di sini istilahnya berbeda gitu kan. Jadi kita kan kalau misalnya di apa namanya kontrak digital itu ya kita kita nggak memperhatikan gitu ya istilahnya berbeda kita kan sebagai konsumen gitu ya. Nah, kalau misalnya di apa namanya sebagai eh, apa sebagai ya sebagai perusahaan otomatis kan harus harus jelas gitu memberikan eh, apa namanya klausul-klausulnya begitu kan antara para pihak begitu. Nah nanti ujungnya itu kalau misalnya ada istilah yang berbeda, inkonsistensi misalnya gitu kan, itu bisa menyebabkan pajak bisa melonjak begitu kan, kurang lebihnya begitu. Nah kemudian ini jadi eh, yang saya highlight gitu dari beberapa pengalaman dulu ketika menangani beberapa infrastruktur waktu itu ya perjanjian infrastruktur. Nah di sini tuh jadi pajak itu bisa bengkak sebenarnya. Eh, Pajak itu bisa bengkak ketika misalnya satu kata aja bisa berubah gitu, berubah makna, berubah juga nanti ketentuan pajaknya begitu kan. Jadi di sini ada misalnya jasa jasa misalnya jasa dalam kontrak digital gitu kan. Jasa ya jasa apa namanya jasa konsultasi misalnya jasa konsultasi itu akan nantinya berbeda ketika kata-katanya itu berubah menjadi hak pakai eh, jasa eh, konsultan hukum gitu misalnya hak pakai atau lisensi. Jadi kadang-kadang antara lisensi dengan jasa itu kadang bisa menyebabkan pajak itu jadi lebih mahal gitu bagi perusahaan. Kita berbicara bagi perusahaan begitu. Nah, ini contohnya nih. Misalnya untuk jasa OP itu PPh dia kena PPh satu. Dia bisa 5% sampai 35%. Jasa badan kena PPh tiga itu kena sekitar 2%, sewa alat PPh 23 sekitar 2%, sewa tanah bangunan PPh final itu kena bisa 10%, royalti dalam negeri itu PPh 23 15%,
royalti luar negeri PPh 26 20% lebih, barang itu PPN kenanya 11%. Nah, jadi dalam penyusunan kontrak itu ya harus jelas gitu lingkupnya. Kalau misalnya kita dalam kontrak digital tadi secara mm, makro telah dijelaskan Pak Ferry begitu kan, lingkupnya harus jelas dalam penyusunannya begitu. Kalau misalnya kontraknya nggak jelas, cuma menjelaskan ya secara singkat gitu ibaratnya, ya maka nantinya eh, akan terjadi eh, ya bisa menyebabkan pembengkakan tadi ya seperti yang dijelaskan Pak Ferry begitu ya, pembengkakan secara pajak, habis itu nantinya bisnisnya relasinya dia rusak begitu kan. Nah itu jadi harus jelas secara lingkup begitu. Nah dia kemudian apa namanya, nilai terpisah, dalam artian nilai terpisah ini tuh semacam ya apa ya, jadi eh, kalau nilai terpisah ini misalnya nih, DJP mengenakan pajak ke seluruh nilai dengan tarif tertinggi ya, jadi kalau nggak nilainya terpisah, misalnya kontraknya ada apa namanya, nilai kontrak cuma disebutkan misalnya cuma 1 M misalnya, nah cuma nggak dijelasin apa yang eh, eh, di kontrak di dalam tersebut gitu. Jadi misalnya dalam tersebut, di dalam itu ada misalnya sewa alat 600 juta, kemudian operator atau maintenance gitu kan. Nah, jadi harus jelas begitu dalam eh, penyebutan nilai tersebut. Nah, kemudian ada klausul pajak yang jelas dan aturan dari invoice sendiri harus dipisah gitu. Nah, ini kemudian di sini, di sini ada pertanyaan nih. Pernah pajak membengkak, pernah vendor menolak potong pajak gitu kan. Nah, itu bisa kemudian kita diskusikan dengan teman-teman begitu. Kira-kira dari teman-teman pernah nggak sih merasa terkait ini ya, apa namanya, eh, terkait perjanjian begitu, terkait perjanjian, terkait kontrak digital, itu pernah nggak teman-teman tuh ada apa ya, semacam masalah begitu eh, ketika menjalani proses bisnisnya, karena itu ya bisa sangat berdampak begitu kepada proses bisnis itu sendiri. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, nah, untuk diskusi ya, teman-teman jika ingin ada yang bertanya atau ditanyakan gitu ya, dipersilakan begitu. Iya, oke, baik. Terima kasih, Pak Zaki ya. Jadi mungkin saya coba menjawab dulu nih yang di kolom chat box dulu ya dari Ya, Pak Ahmad silakan Pak. Taufik ya. Apakah boleh jika dalam suatu perjanjian diatur tentang adanya keharusan tentang bukti pelaporan faktur pajak di dalam SPT masa sebelum dilakukan pembayaran untuk faktur tersebut? Bagaimana redaksinya? Apakah ada sanksinya dari sisi perpajakan? Karena hal ini sering terjadi di perusahaan BUMN. Oke, mungkin saya coba jawab ya, eh, Pak Ahmad Taufik. Ya, Pak Taufik. Jadi, yang pertama dalam perjanjian itu kan berlaku Fakta Sunt Servanda. Ya, Fakta Sunt Servanda ini memiliki konsekuensi bahwa apa yang disepakati dalam suatu perjanjian, suatu kesepakatan, maka kedua belah pihak itu harus mematuhi. Nah, itu prinsipnya. Nanti kembali ke 1320 KUH Perdata kan ya. Syaratnya ini. Oke. Anggaplah syarat sudah terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi sebuah undang-undang. Harusnya artinya harus dipatuhi. Wajib bukan harus malah ya. Wajib dipatuhi secara eh, perdatanya. Nah, namun bagaimana dengan konteks pajak kan gitu ya. Sebenarnya kalau di konteks pajak itu kan apalagi ada aturan baru ya. Saya lupa ya itu di per berapa. Ntar dulu. Ada tuh di tahun 2025 kalau nggak salah ya aturannya itu
di ntar saya coba per 11 ya. Per 11 Peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 ya. Itu diatur bahwa pengkreditan pajak masukan oleh PKP, oleh pengusaha kena pajak pembeli ya, em, atau penerima JKP ya, tidak tergantung pada pelaporan faktur pajak atau dokumen lain lah ya yang kedudukan dipilangkan dengan faktur pajak dalam SPT masa PPN. Jadi sebetulnya kalau misalkan saya sebagai pembeli, saya pembeli nih, kan kalau saya pembeli kan saya dapat faktur pajak, misalnya Pak Zaki ya atau Bang Matthew, misalnya Bang Matthew penjual, saya pembeli ya, Bang Matthew ngasih faktur pajak ke saya. Ya walaupun Bang Matthew belum melaporkan dalam SPT masanya bahwa Bang Matthew punya penjualan ke saya, misalkan nilainya 100, tapi menurut peraturan perundang-undangan saya sudah boleh mengkreditkan si faktur pajak itu. Walaupun mungkin saya belum bayar, gitu ya. Karena kalau di PPN itu ya faktur pajak itu kan sebetulnya tanda petik sama dengan uang. Nah, berarti kan masalahnya gini nih, gimana nih kok aturan pajaknya berbeda dengan apa namanya perjanjian kan gitu ya. Jadi mungkin kalau di perjanjian itu kalau menurut kami mungkin nanti Pak Zaki bisa melengkapi. Kalau dalam perjanjian itu mungkin lebih kepada tata kelola si perusahaan itu dalam hal ini BUMN. Kalau dalam transaksi BUMN itu kan dia pemungut PPN. Ya, pemungut PPN. Meskipun dia pembeli, kalau dalam skema normal Bapak Ibu, yang menjadi pemungut itu kan penjual dalam skema yang normal ya. Saya tadi Matthew penjual, Ferry pembeli. Matthew menjual, Matthew mengeluarkan faktur. Saya nerima faktur. Tapi kalau sayanya BUMN, saya mungut PPN. Ya kan? Yang mungut PPN faktur tetap dikeluarkan itu yang mungut PPN-nya saya store ke kas negara. Kenapa? Ya itu mungkin untuk tata kelola perusahaan saja dari sisi BUMN. Ya itu sah-sah saja karena tadi berlaku Pakta Sun Servanda, boleh-boleh aja. Tapi dari sisi ketentuan pajak sebetulnya ya nggak mesti ngelaporin juga sih gitu ya. Jadi kalau dari sisi pajak, nah itu mungkin nanti ada bedanya antara regulasi pajak ya dengan ketentuan perdata secara umum. Kalau di perdata kan bebas-bebas saja ngatur. Misalkan contoh gini, saya ngontrakin rumah saya di dalam perjanjiannya saya nyebutin pokoknya misalnya nih nggak pakai token ya pasca bayar. Yang kontrak misalnya Pak Zaki ngontrak di rumah saya. Pak Zaki di dalam kontraknya Bapak harus bayar tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan berikutnya. Padahal PLN bilang ya maksimal tanggal 15. Boleh nggak saya bikin perjanjian gitu? Ya boleh-boleh aja kan gitu ya. Boleh-boleh aja sebetulnya. Perjanjiannya boleh-boleh aja gitu. Nah, tapi kalau masalah aturan nanti PLN bilang tanggal 15 masih boleh kok maksimal ya itu PLN. Nanti juga dipajak sama gitu mungkin ya. Seperti itu Pak Taufik. Mungkin dari Pak Zaki ada yang ingin ditambahkan dari sisi perjanjiannya. Ya, kalau dari sisi perjanjiannya sepertinya cukup ya Pak. Ini lebih ke faktur Ya. pajak deh kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Ya, cukup sih sama-sama Pak. Pak. Jadi mungkin ya, jadi di perjanjian seperti itu ya. Nah, mungkin ya, kita pernah ada case nih Bapak Ibu. Pernah ada case seperti ini. Jadi ada perusahaan ya, perusahaan yang apa namanya katakan eh, saya nggak bisa sebut nama perusahaannya ya kode etik jurnalistik gitu ya. Ada perusahaan yang misalkan yang satu apa namanya ya pemberi jasa, yang satu pengguna jasa. Misalnya biar gampang ini jelas developer sama kontraktor misalnya ya. Oke, link absensi ya, Kak admin tolong. Ya, misalkan gini, saya developer perumahan, Pak Zaki kontraktornya yang ngebangun rumahnya. Saya jualan rumah, ya saya jual gambar, kemudian yang ngebangun Pak Zaki. Nah, ketika saya bikin perjanjian dengan Pak Zaki, saya bilang gini, Pak Zaki, ini nanti Bapak bangun rumah ini ya. Kalau Bapak sudah selesai rumahnya, sudah selesai bangun maksudnya, selesai bangun rumahnya, nanti Bapak akan saya bayar. Tapi bayarnya bukan dari rekening saya. Saya minjem uang ke bank. Banknya namanya Matthew, Bank Matthew. Ya.
Jadi nanti Bang Matthew yang akan bayar ke Bapak setelah saya validasi. Oke, nah kata Pak Zaki gitu. Mulailah Pak Zaki ngebangun rumah karena udah ada konsumen. Konsumennya misalnya siapa di sini? Mbak Zaza misalnya. Saya udah bayar nih ke developer. Ya udah, saya bilang ke Pak Zaki tolong bangunkan rumah buat Ibu Zaza tipe sekian, ya modelnya begini. Oke, udah jadi Pak. Mana? Kirim invoice. Invoice-nya dikirim, oleh saya divalidasi, saya teruskan ke Bang Matthew sebagai bank saya. Bang Matthew bayar ke Pak Zaki. Ketika bayar, harusnya di situ ada PPH, output PPH, yaitu pasal 4 ayat 2. Oke? Nah, karena di dalam perjanjiannya, misalkan tidak ditulis, gitu ya. Ini kita contoh ini ya, contoh apa namanya, contoh dua rekaan ya. Ini contoh aja. Karena nggak ditulis pajaknya gimana, Bang Matthew nggak motong pajak, Pak Zaki nggak dipotong pajak. Secara undang-undang harusnya ada pasal 4 ayat 2. Harusnya yang memotong pajak itu adalah pihak yang membayarkan penghasilan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pihak yang membayarkan penghasilan itu saya atau bank, gitu ya. Yang membayarkan penghasilan itu siapa? Kalau secara real dari transfer ya dari bank. Tapi bank tidak akan membayar kalau saya nggak approve kan? Ya nggak akan approve gitu. Jadi sebetulnya harusnya saya yang motong. Tapi karena uangnya dari bank, banknya nggak motong. Kata bank gini, kata Bang Matthew, saya waktu perjanjian sama Pak Ferry pas untuk pembayaran, saya nggak ada disuruh motong pajak. Nggak, nggak ada dalam kontraknya. Saya berasumsi, ya harusnya Bang Matthew udah potong aja deh gitu. Ya, saya nggak mau, nggak ada perjanjiannya. Maksudnya tidak ada disebutkan dalam perjanjian. Akhirnya kantor pajak datang nih. Wah, ini ada transaksi nih. Begitu ya. Ada transaksi nih. Objek PPA pasal 4 ayat 2. Loh kok nggak dipotong? Nah, karena dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan yang menjadi atau yang diberikan tanggung jawab adalah pihak pemotong atau pemungut pajak, maka kantor pajak ngejar saya. Ya kan? Karena pihak yang membayar menurut kantor pajak dari penafsiran di dalam peraturan perundang-undangan adalah saya. Ya bank itu kan cuma bayar aja gitu kan ya. Kalau nggak saya suruh ya, kalau nggak saya approve ya, Bank Matthew nggak akan bayar gitu. Akhirnya saya dikejar-kejar kantor pajak. Ya kan, dikejar-kejar kantor pajak, diminta untuk melunasi dan seterusnya. Bahkan itu bisa bisa penafsirannya bisa lebih jauh lagi menjadi ke arah pidana. Jadi eh, s- tidak jelas dalam kontrak ya Pak Zaki dan Bapak Ibu itu dampaknya luar biasa. Jadi skemanya kan kalau skema umumnya kalau dalam peraturan pajak cuma disebutkan ke ya PPA pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pihak yang membayarkan. Nah, padahal realita dalam bisnis yang membayarkan bukan saya, tapi bank. Perjanjiannya saya PT Ferry misalnya sebagai developer dengan PT Zaki sebagai kontraktor yang ngebangun rumahnya. Nah, ini tentu dalam skema bisnis yang lebih luas, Bapak Ibu, kita memang perlu untuk apa namanya mencermati begitu ya, melihat kembali konten atau klausul yang ada dalam perjanjian kita, khususnya terkait dengan pajak, karena eh, ya secara regulasi pajak ketika ada pemotongan kemudian tidak disetorkan, ya itu bisa ya atau dapat lah ya kalau bahasa undang-undangnya mungkin ya. Ya eh, istilahnya itu dapat gitu ya dapat dianggap atau dapat eh, dipertimbangkan sebagai tindak pidana ya meskipun itu nggak gampang ya untuk menetapkan pidana itu tidak mudah ada tahapannya dalam hukum formil di pajak gitu tapi berpotensi begitu ya dan kita sebagai pebisnis tentu kita tidak menginginkan hal itu gitu ya hanya gara-gara tanda petik mungkin lupa atau tidak mencantumkan klausul itu mengakibatkan bisnis kita bisa terganggu. Seperti itu ya. Itu yang mungkin apa namanya contoh yang mungkin atau bisa terjadi di lapangan. Saya kira itu ya. Mungkin dari Pak Zaki ada yang ingin ditambahkan mungkin contohnya. Silakan.
Iya, betul. Jadi sebagaimana diskusikan tadi ya Pak ya, kalau misalnya kontrak kita nggak jelas gitu kan, tidak sempurna pendetailannya atau mungkin inkonsistensi dalam kontrak itu bisa menyebabkan nantinya pajak membengkak juga Pak, gitu. Jadi Hmm. itulah sebabnya misalnya tadi hak sewa gitu ya, kita sewa eh, hak sewa bangunan atau misalnya ini apa namanya? eh, misalnya kayak ya misalnya jasa survei yang tadi saya jelaskan gitu kan, jasa survei contohnya di perusahaan tambang gitu ya, survei dulu saya pernah pegang juga perusahaan tambang itu ada jasa survei. Eh, dia itu harusnya kan kena pajaknya itu 2% ya Pak ya, jadi sekitar 24 juta gitu dari total kontrak itu 1,2 miliar gitu. Nah cuma dia tuh salah menulis pembelian jadi sebagai pembelian hak pakai data survei. Nah, itu pajaknya 20%, tapi akhirnya jadi sekitar 240 juta waktu itu. Itu kan berbedanya lumayan banyak gitu ya, 216 juta. Nah, untungnya waktu itu memang sudah diperbaiki ya. Jadi eh, walaupun agak panjang gitu prosesnya karena sudah jadi perjanjian gitu kan. Nah, itu perlu waktu yang cukup lama juga gitu untuk memperbaiki karena kan sudah Ya, apa namanya ada masalah di kantor pajak waktu itu. Jadi ya, sudah baik. diperbaiki begitu, Pak. Jadi itu salah Iya, satu kontrak lah. Salah penulisan betul. kontrak itu bisa menyebabkan pajak tuh jadi membengkak gitu. Betul. Untungnya dari Betul. Ini perbaiki gitu kan. betul, betul. Gitu, Saya punya gitu. contoh lagi nih, Pak Zaki. Ini contoh real. Kalau tadi kan rekaan ya. Tahun 2007. Nah, ini tahun 2007 ketika itu kami masih bertugas di Ditjen Pajak Bapak Ibu. Ya, tahun 2007 eh, ada seorang ibu datang dari Surabaya. Ya, beliau ini punya usaha. Ya tadi kalau tadi Pak Zaki ngambil contohnya survei, kalau ini penyedia jasa tenaga kerja. Ya, apa istilahnya outsourcing lah, penyedia jasa outsourcing. Beliau menyampaikan, Pak, saya mau protes. Datang ke kantor pusat ya, ke kantor pusat. Saya mau protes. Protes apa, Bu? Gitu. Saya diminta oleh pihak KPP ya untuk motong pajak, bukan motong pajak, untuk dipotong pajaknya karena beliau penerima penghasilan ya. Itu harusnya 2% dikali misalkan nilai kontraknya 1 miliar. 1 miliar, Pak. 2% kali, bukan 1 miliar, 10 miliar apa ya lebih lah. Oke, anggaplah 1 miliar ya. Angkanya saya lupa, mohon maaf. Saya diminta untuk bayar pajaknya 2% atau dipotong PPh 23-nya itu 2% kali 1 miliar. Padahal untung saya nggak 1 miliar, Pak. Jadi saya punya usaha mencarikan tenaga kerja. Misalkan ada perusahaan butuh, mohon maaf, security, OB, CS, misalkan gitu ya. Nah, saya nyariin, ya. Kemudian saya dapat fee karena mencarikan itu. Fee saya itu setiap satu orang, dia bilang misalnya satu orang itu berapa ratus ribu gitu, saya lupa. Jadi dari kontrak saya 1 miliar, Pak, sebetulnya fee saya itu hanya 40 juta fee-nya. Nah, terus beliau bilang gini, harusnya kan pajak saya 2% dikali 40 juta dong, bukan 2% dikali 1 miliar. Nah, terus saya tanya kontraknya, ini kejadian benar. Coba Bu lihat kontrak perjanjiannya. Ternyata di dalam kontraknya tidak disebutkan, tidak dipisah. Jadi hanya menyebutkan bahwa misalnya si ibu ini PTX lah gitu ya. PTX ini berkontrak dengan PTY, dengan perusahaan mencarikan tenaga kerja ini dan itu dengan nilai kontrak 1 miliar. Tidak disebutkan, tidak dirinci 1 miliar itu buat apa saja. Nah, harusnya disebutkan. 1 miliar itu terdiri dari misalnya gaji karyawannya, maksudnya orang-orang yang bekerjanya itu gitu ya. Misalnya untuk gaji karyawannya 960 juta, karena kontraknya per tahun, 1 tahun ya. 960 juta adalah untuk gaji karyawannya, 40 juta fee dari PTX, dari si ibu ini. Nah, karena tidak ada klausul itu, maka kantor pajak menganggap bahwa fee-nya adalah 1 miliar, dan itu benar.
emang begitu, gitu ya. Jadi saya sampaikan, emang seperti itu Bu. Kecuali Ibu dalam kontraknya nyebutin, ya, fee 1 miliar terdiri dari gajinya 960 juta, maksudnya gaji orang yang tadi OB, CS, security, fee saya 40 juta. Ibu tulis aja seperti itu. Nah, kemudian beliau menyampaikan, Pak, kalau saya tulis kontraknya seperti itu, jadi ketahuan dong Pak, saya untungnya berapa. Ya kan? Jadi ketahuan dong. Ya saya bilang ya memang kayak begitu konsekuensinya. Karena kan kantor pajak nggak tahu ibu untungnya berapa. Ya kan? Kalau ibu bisa memisahkan, kalau ibu bisa memisahkan mana unsur cost, mana unsur fee-nya ibu, itu lebih menguntungkan dari sisi pajaknya. Tinggal ibu memilih mau ketahuan besar untungnya dapat berapa atau mau pajaknya kecil. Gitu kan? Sama seperti kasus-kasus yang lain, teman-teman Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi, jasa servis AC. Nah, kalau kita servis AC, AC-nya bocor lah misalkan. Kan itu ada ganti freon ya, atau nambah freon, kan gitu ya. Ada ganti pipa, sama ongkos tukangnya, jasanya. Kalau di dalam kontraknya tidak dipisah, berapa freonnya, berapa pipa lem dan sebagainya, berapa jasanya, ya tentu nanti pemotongan pajaknya berdasarkan nilai yang besarnya, nilai keseluruhan. Kalau dalam kontraknya sudah dipisah, ya apa namanya, dalam kontraknya sudah dipisahkan gitu ya, angka-angkanya, poin-poinnya, ya tentu dari jasanya aja, gitu. Itu sama saya kira, baik itu konvensional, kontrak secara konvensional maupun digital. Jadi dalam kontrak digital pun kita perlu melihat Bapak Ibu, khususnya terkait pemajakan, dan itu case yang seperti saya sampaikan di awal yang pertama tadi itu pernah terjadi. Yang kedua, ketiga yang barusan saya sampaikan juga ini malah paling sering. Itu di masyarakat paling sering. Jadi mereka komplain, wah untung saya cuma segini, kok saya dipajakinnya sekian. Walaupun pajak itu kalau pasal 23 kredit pajak ya, sebetulnya nggak angus. Kecuali pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 kan nggak bisa jadi kredit pajak karena final. Gitu. Nah, artinya poin pentingnya adalah bunyi dalam kontrak, klausul-klausul dalam kontrak itu memang perlu kita rinci, Bapak Ibu. Perlu kita detailkan, perlu kita simulasikan, perlu kita mitigasi. Ya, kalau tadi yang sifatnya mungkin pertanyaan Pak Taufik kan lebih kepada perusahaan justru pengen safety kan gitu ya. Si BUMN ini pengen safety, walaupun aturan pajak sebenarnya nggak mengharuskan gitu-gitu amat gitu. Mungkin kalau dari sisi itu konsekuensi pajaknya mungkin relatif relatif kecil ya, relatif kecil. Tapi kalau yang case yang kami sampaikan tadi itu ya apa namanya konsekuensinya besar. Dari harusnya bayar cuman tadi kalau contoh yang saya sampaikan yang kedua 2% kali 40 juta, 2% kali 40 juta itu kan 800.000 ya, 800.000 menjadi 2% kali 1 miliar, 20 juta. Padahal si ibu dapat fee-nya 40 juta. Berarti seolah-olah kan dia dipajakinnya 50% gitu ya. Ya kan? Fee dia cuma 40 juta, tapi dia dipotong pajaknya 20 juta. Nah, ini bagi bisnis kan tentu tidak menguntungkan gitu ya. Ini tidak menguntungkan, merugikan. Makanya penelaahan dalam kontrak, baik itu konvensional ataupun digital, saya kira memang penting lah gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini ada yang nanya Iya, sertifikat. ya. Saya- Terima kasih Pak Ferry. sertifikat. Ya, Ya, ya. begitu kira-kira Pak. Mungkin dikembalikan ke Matthew Oke, mungkin. silakan saya kembalikan kepada Bang Matthew. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Ferry dan juga Pak Zaki ya untuk diskusinya kita pada pagi hari ini tadi luar biasa. Mungkin saya juga mungkin tadi ada ingin bertanya lanjutan gitu Pak ya. Kalau misalnya seperti itu, apakah ada solusi atau mungkin ada jalan keluar gitu ya? Maksudnya apakah bisa diganti kayak tadi Pak Zaki sempat mention ya? Apakah bisa akhirnya diganti gitu ya kontraknya ataupun apakah ada jalan keluarnya terkait dengan kalau emang ada detailing-detailing yang ternyata harus lebih detail lagi gitu ya ditulisnya dalam kontrak ataupun klausul. Kira-kira bagaimana Pak terkait hal itu Pak? Iya, Ya, izin saya menanggapi ya. ya Pak silakan, Ferry dulu. silakan Pak Zaki. Silakan Oke, Pak Zaki. siap. Nah, terkait dengan pendetailan tadi, misalnya tadi kan Pak Ferry sudah memberikan contoh ya. Jadi untuk fee, misalnya fee jasa gitu. Jasa itu harus jelas dulu. Misalnya jasa konsultasi,
atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya kan eh, apa namanya didetailkan gitu kan jasa konsultasi itu eh, jasa konsultasi apa nih, jasa konsultasi misalnya jasa konsultasi legal gitu kan. Nah, jasa konsultasi sendiri misalnya ada jasa konsultasi akuntansi atau segala macam itu harus didetailkan dalam kontrak gitu. Dan dalam kontrak itu biasanya memang ada klausul apa namanya klausul pajak gitu biasanya ya kalau untuk jasa-jasa apa namanya konsultasi begitu. Jadi eh, beda eh, beda kontrak pun bisa jadi beda beda bidang ya, beda bidang bisa jadi beda pendetailan juga begitu, Mas Matthew. Jadi perlu untuk dilakukannya ya tadi jasa konsultasi atau dan lain sebagainya begitu untuk nantinya kita bisa sama-sama mendetailkan kontrak tersebut kan begitu ya. Nah, jadi memang bareng-bareng gitu kita bisa menyusun kontrak gitu kan. Ya nggak bisa apa namanya? Ya beda bidang beda solusi juga begitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ferry. Ya, artinya memang betul ya ada konsekuensinya, makanya memang dan kami pun sama ya, saya kira kita semua di sini kan sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama belajar dalam artian mungkin kami ada sedikit pengalaman, Bapak Ibu juga sama saya kira, karena di sini saya lihat kan pesertanya memang profesional, praktisi begitu di perusahaan-perusahaan, jadi contoh-contohnya banyak di mana tanda petik mungkin karena kekurang cermatan kita atau kehilafan kita ya, sebetulnya kalau dalam bisnis itu saya kira cukup banyak lah kehilafan, artinya memang bukan bukan intent to gitu ya, itu memang sesuatu yang unintended, yang sesuatu yang mungkin tidak kita niatkan tapi ya ternyata terjadi nih gitu ya, karena kesalahan tadi ya akhirnya kita harus menanggung katakan beban yang lebih besar ya, pengeluaran yang lebih besar, pajak yang lebih besar gitu, artinya perlu kita telaah kembali ya nature-nya, bahkan bahkan menurut saya sebelum kontrak ya Pak Zakia dan Bapak Ibu ya, jadi sebelum kontrak disusun itu kita akan lihat dulu nih nature-nya seperti apa nih, nature transaksinya nanti ya, kayak misalkan tadi ya servis AC gitu ya, atau tenaga kerja, atau misalnya tadi jasa apa, membangun konstruksi misalnya, atau apa transaksi impor BKP tidak berwujud dan sebagainya misalkan, itu perlu kita telah tuh. Dan nanti aspek apa saja yang mungkin beririsan. Kalau misalkan kita bicara tentang nih saya mohon maaf jadi mengilustrasikan lagi. Misalkan kita bicara tentang industri gitu ya, industri yang akan dieksekusi, maksudnya didirikan, diestablish di Indonesia ya. Ini kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Misalkan saya ingin menjadi ATPM, agen tunggal pemegang merek, misalkan sebuah apa ya industri otomotif baru dari luar negeri. Nah, sebelum kontrak itu kita bikin, kita harus tahu dulu nih nature otomotif gimana. Bukan cuman otomotif itu bukan cuma soal keuntungan, kan gitu ya. Tapi ada isu lingkungan, ada isu apa lagi kan banyak gitu ya, ada isu tag ADN misalnya gitu ya. Misalkan, nah isu-isu tadi ya Bapak Ibu yang beririsan dengan nature transaksi kita, kita coba exercise dulu. Kemudian kita lihat ini aspek pajaknya gimana, aspek lingkungan, aspek sosial apa, perizinan dan yang lain-lain. Nah, baru nanti kita masukkan, kita coba telaah ke dalam klausul-klausul perjanjian kita. Sehingga kalaupun sesuatu ada yang terjadi yang negatif, ekses negatif, setidaknya sudah kita mitigasi. Mungkin seperti itu sebagai tambahannya. Terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke Bang Siap. Matthew ya. Siap, terima kasih Pak Ferry, Pak Zaki atas penjelasannya. Berarti sebenarnya lebih ke arah mitigasinya ya, Pak ya. Jadi Ya, eh, menanggulangi hal tersebut gitu sebelumnya berarti disiapkan secara baik ya Pak Zaki tadi juga mention mengenai detailingnya, konsultasi dan sebagainya dan rasanya sepertinya di DSK Global membuka jasa itu ya Pak ya untuk bisa berkonsultasi dan memprepare gitu ya terkait dengan klausul perpajakan terutama dalam hal ini di bidang kontrak perjanjian gitu ya. Oke. Baik, mungkin kita masih ada waktu nih, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, untuk bisa
memberikan Q&A ataupun memberikan pertanyaan nih kepada Bapak Ferry dan juga Pak Zaki. Tadi sudah ada satu ya dari peserta yang sudah memberikan pertanyaan tadi juga sudah dijawab oleh Pak Ferry, yaitu dari Bapak Ahmad Taufik. Mungkin untuk yang lainnya boleh untuk memberikan pertanyaan jika ada ya. Karena seperti yang tadi saya sudah mention di awal bahwa akan ada 3 penanya terbaik terkait dengan Q&A ini dan akan mendapatkan reward berupa apa? Merchandise. Jadi merchandise-nya dari DSK Global gitu. Jadi eksklusif gitu ya untuk hadiah ataupun rewardnya ini nanti. Dan juga tadi mungkin ada yang sempat tanya ya di kolom chat apakah ada sertifikat gitu ya. Ada ya. Jadi nanti di akhir acara akan ada pembagian ebook yang berisikan 2 materi tadi dari narasumber kita dan juga ada template klausul perjanjian yang berbentuk sampel dari DSK Global seperti itu. Jadi bisa dilihat oh pasal-pasalnya apa aja yang harus diisi, detailingnya seperti apa dan mungkin bisa mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferry dan juga Bapak Zaki tadi gitu ya melalui template klausul perjanjian yang ada dan tentunya pasti ada sertifikat bagi peserta yang hadir. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nanti tunggu sampai di akhir acara bahwa nanti tim kita akan mengirimkan G-form yang mana itu adalah link absensi yang tadi juga bertanya link absensi mana gitu. Tadi mungkin tim admin juga sudah menginfokan bahwa akan ada di akhir sesi gitu ya. Jadi pastikan sebentar lagi mengikuti sampai dengan akhir nih Bapak Ibu semuanya ya agar semuanya bisa mendapatkan benefit-benefit yang lainnya. Baik, sekali lagi mungkin saya himbau barangkali ada yang ingin bertanya kembali ini Q&A ataupun berdiskusi juga boleh. Seperti yang tadi mungkin Pak Ferry sempat mention bahwa mostly Bapak Ibu yang hadir ini memang professionals gitu ya, praktisi juga ada beberapa yang saya lihat. Jadi baik sekali untuk kita bisa berdiskusi pagi hari ini agar apa yang mungkin tadi disampaikan Pak Ferry ataupun Pak Zaki terkait dengan perjanjian klausul dan lain sebagainya gitu ya dan terkait dengan pajak juga mungkin bisa langsung ditanyakan dan didiskusikan pagi hari ini nih. Persilakan sekali lagi mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Iya. Mungkin sambil menunggu ya, ada yang mengetik mungkin ya Pak Ferry atau Pak Zaki ya. Saya izin untuk mungkin membacakan sedikit profil singkat nih ya. Sedikit profil singkat dari Deska Global. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, nih Deska Global apa sih gitu ya? Maksudnya mengadakan webinar dan sebagainya. Atau mungkin udah ada yang sempat nge-research gitu ya. Di website atau mungkin di sosial media kita gitu ya, DSK Global. Nah, secara singkat ya Bapak Ibu ya, DSK Global Konsultama ini adalah firma konsultan profesional yang hadir bersama sebagai mitra strategis bagi para pelaku usaha di Indonesia. Desa Global menyediakan kurang lebih 5 sampai 6 lini service nih. Yang pertama, terkait dengan tax yang tadi pastinya sudah diskusikan juga, dimention juga sama Pak Ferry, sama ada Pak Zaki mengenai pajak. Lalu yang kedua ada transfer pricing, ya atau TP-Doc nantinya, atau penetapan harga. Lalu ada audit gitu ya. Lalu ada yang keempat ada sustainability atau nanti outputnya adalah sustainability report. Lalu yang lima ada legal yang hari ini kita sama-sama diskusikan terkait dengan hukum, konsultasi legal ataupun lawyer dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada others juga gitu ya, ada pendirian perusahaan, bahkan kita juga ada virtual office dan website development. Dan DSK Global ini juga memiliki sosial media nih yang dapat dikunjungi oleh Bapak Ibu hadirin sekalian yaitu ada TikTok bagi ada yang di TikTok ya kita ada TikTok kita ada Instagram ada di YouTube kita yaitu di Deska Global jadi bisa langsung dicek aja di sosial media kami agar bisa terus terhubung dengan kami juga nih gitu ya dan Deska Global juga memiliki website yang dapat dikunjungi yaitu di Deska strip atau dash global.id memuat informasi tentang perusahaan, layanan perusahaan, dan artikel menarik terkait bisnis dan perpajakan. Seperti itu. Jadi nanti bisa langsung dicek aja ya terkait dengan sosial media kita ataupun jasa-jasa atau barangkali ada yang ingin berkonsultasi gratis dengan ataupun berkonsultasi dengan DSK Global lebih lanjut. Baik, kembali lagi nih kepada Q&A sesi kali ini. Boleh silakan barangkali ada yang ingin bertanya lagi nih dengan Pak Ferry atau Pak Zaki nih mumpung masih ada gitu ya. Ini kalau nggak salah Pak Ferry jam 11 ada flight ya Pak ya. Langsung. Jadi mumpung ada nih gitu ya. Jarang-jarang kita bisa berdiskusi bersama-sama pastinya dengan Pak Ferry dan Pak Zaki.
Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas nih Bang Matthew, nanti bisa diberikan mungkin kontaknya aja ya. Iya, 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 Mungkin. boleh, boleh, boleh. Sepertinya mungkin sudah cukup gitu ya, karena tadi dari pemaparannya pun juga cukup detail. Barangkali misalkan nantinya ada diskusi lanjutan, pertanyaan lanjutan, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut nantinya, barangkali by sosial media kita. Boleh sekali loh menghubungi via sosial media. Oke, mungkin ada nih Pak, ternyata masuk satu pertanyaan nih, Pak Ferry ya. Pak Zaki, saya izin untuk membacakan nih dari Mas Ivan Mulyadi Huta Barat. Ya. Saya Ivan izin bertanya, apakah tax planning melalui perjanjian selalu aman secara hukum atau ada batas tipis antara efisiensi pajak dan potensi sengketa? Demikian Pak Ferry dan Pak Zaki mungkin boleh dijawab. Dipersilakan Pak untuk pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bang Matthew. Ada pertanyaan dari Pak Ivan Mulyadi Huta Barat. Ya, Pak Ivan, apakah tax planning melalui perjanjian selalu aman secara hukum? Ya, oke. Kalau kita bicara ini kan ada hukum, ada tax gitu ya. Jadi ini ada irisannya memang. Jadi tax planning itu em, kalau di dalam undang-undang, kalau kita undang-undang pajak ya, ke undang-undang pajak KUP, PPA, PPN ya yang core-nya itu ya, KUP, PPA, PPN walaupun ada undang-undang bea metra, ya, ada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa dan seterusnya, itu kan lebih ke supporting istilahnya. Tapi core-nya ya KUP, PPA, PPN itu istilah tax planning itu sebetulnya tidak terdefinisi dengan eksplisit. Jadi istilah tax planning itu adalah istilah profesional saja. Ya, dalam yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu baik di batang tubuh maupun penjelasan itu adalah terkait penghindaran pajak atau tax avoidance serta tax evasion, penggelapan atau penyelundupan pajak. Ya, itu kalau penggelapan atau penyelundupan pajak murni pidana itu Pak ya. Itu pidana lah, misalnya memalsukan dokumen, lapor SPT isinya tidak benar dengan sengaja dan seterusnya gitu, itu pidana. Tax avoidance juga sebenarnya kalau dari pemahaman kami, tax avoidance itu sesuatu yang sebetulnya tidak disukai oleh undang-undang, tidak dimaksudkan oleh undang-undang, tapi dilakukan. Dan sebenarnya di dalam undang-undang khususnya KUP juga tidak ada sanksi yang tegas. Kalau sanksi yang tegas itu misalkan terkait pelanggaran, misalnya telat lapor SPT, telat setor pajak, itu kan ada sanksinya tuh ya. Ya telat lapor SPT masa sekian, 100.000, kalau PPN 500.000 misalnya. Itu kan ada sanksinya jelas. Penghindaran pajak itu tidak disebutkan sanksinya. Misalkan di pasal 18 Undang-Undang PPH ayat 3, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan kembali hutang sebagai modal dan seterusnya lah. Itu babnya tentang arm's length principle. Itu nggak ada sanksinya, cuman memberikan kewenangan pada Dirjen Pajak muat ngitung. Ya walaupun secara konsekuensi ketika menghitung itu jumlah pajaknya bisa lebih besar, kan gitu ya. Tapi nggak disebutin sanksinya secara eksplisit. Nah sekarang tax planning itu apa? Kalau kita baca literatur, textbook, tax planning ini ada yang mengklasifikasikan sebagai entitas yang terpisah. Jadi ada tax planning sendiri, tax avoidance sendiri, tax evasion sendiri. Tax planning perencanaan pajak, membayar pajak secara efisiensi tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, kira-kira gitu definisinya. Kalau tax avoidance, penghematan bayar pajak dengan cara yang tidak disukai oleh undang-undang tapi tidak dilarang dengan tegas. Kalau tax evasion, nah itu jelas-jelas melanggar undang-undang gitu ya. Itu jelas ya. Yang avoidance yang evasion gak usah kita bahas karena itu pidana. Jelas, sanksinya jelas. Nah, ada juga yang kedua, tax planning ini dikategorikan sebagai in between. Ada yang mengkategorikan in between, di antara. Jadi kalau tax planningnya yang sifatnya tidak melanggar undang-undang, undang-undang ini secara umum bukan cuma pajak, termasuk KUHP dan undang-undang lainnya gitu ya, yang terkait dengan pidana misalkan, maka ya udah itu berarti tax avoidance. Tax planning itu tax avoidance berarti. Kalau tax planningnya ke arah
kita bikin penjualan, penjualannya nilainya 100, tapi kita tulis aja 50. Di invoice-nya tulis 50. Di laporan keuangannya tulis 50. Nah, tax planning itu, perencanaan pajak itu masuknya pidana, evasion. Nah, itu ada yang mengkategorikan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu secara textbook, secara teori ya. Kalau kita baca artikel ilmiah, macam-macam lah sebetulnya gitu ya. Ada nanti ada namanya aggressive tax planning. Aggressive tax planning itu bisa ke arah tax evasion. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak Ivan, apakah tax planning melalui perjanjian itu aman secara hukum? Kalau hukumnya hukum perdata, aman, gitu ya. Misalkan gini, apa tax planningnya? Misalkan saya eh, membuat perusahaan atau menjalankan bisnis dengan memilih bentuk orang pribadi, bukan PT, ya itu nggak apa-apa kan? Aman, boleh-boleh aja. Tidak ada larangan kalau seseorang ingin membuat unit usaha, boleh nggak dalam bentuk OP? Boleh orang pribadi. Boleh nggak CV? Boleh aja silakan. Boleh nggak firma? Boleh nggak badan? Boleh nggak yayasan? Boleh nggak parpol dan sebagainya? Ya boleh-boleh aja. Itu kan tax planning. Ketika misalnya Pak Ivan mau izin pengen bikin usaha. Waduh, kayaknya omsetku masih di bawah 500 juta. Iya, kalau di bawah omset 500 juta, omsetnya di bawah 500 juta setahun, jangan bikin PT. Bikinlah usaha perorangan. Kenapa? Supaya bayar pajaknya dengan tarif nol. Itu kan tax planning. Kenapa? Karena di dalam aturannya di Undang-Undang HPP, di Undang-Undang Cipta Kerja yang diperkuat dengan Undang-Undang HPP disebutkan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang omsetnya sampai dengan 500 juta setahun, pajaknya nol, kira-kira gitu ya. Ini bahasa saya ya, bukan redaksi undang-undangnya. Ya terjemahannya kira-kira gitu. Jangan bikin badan. Kalau saya bikin PT, bikin CV, maka pajaknya 0,5% kali omset. Itu kan tax planning. Secara hukum gimana? Secara hukum pajak oke, secara hukum perdata oke juga. Nah, itu yang oke, dua-duanya oke. Nah, ada yang oke mungkin secara hukum perdata, tapi di pajak agak nyerempet-nyerempet. Misalkan apa? Perjanjian pembelian melalui penetapan harga transfer yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini ada berpotensi tax avoidance. Jadi, tax planningnya tend to cenderung tax avoidance. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau pertanyaannya aman secara hukum bisa, secara perdatanya mungkin aman, secara hukum pajaknya agak nyerempet-nyerempet atau bisa juga aman, tergantung. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, contoh gini Pak. Misalnya saya pengen bayar pajaknya di Indonesia nggak gede ya. Saya pengen bayar pajaknya di Indonesia nggak gede, nggak terlalu besar. Saya pengennya eh, misalkan di bawah sekian rupiah gitu. Nah, saya bikin perusahaan aja di negara lain yang tarif pajaknya rendah. Nanti saya setting di dalam perjanjiannya harga belinya saya turunkan, tapi bukan bukan ini ya Bapak Ibu ya, bukan memasukkan dokumen ya, bukan memasukkan invoice ya. Transfer pricing itu kita mengatur harga di kontraknya segitu nilainya, di invoice nilainya sama segitu. Itu bagian dari tax avoidance. Nah, tax avoidance itu tadi yang ngeri-ngeri sedap. Ya, bisa dilakukan, ya tapi ada konsekuensi yang bisa terjadi dan itu kita mitigasi. Nah, itulah mungkin jasa konsultan yang memastikan atau bukan memastikan, memitigasi bahwa risiko itu bisa diperkecil. Seperti itu mungkin Pak Ivan. Mungkin dari Pak Zaki ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, kalau dari sisi legal sebenarnya kontrak itu ya boleh ya Pak dipakai untuk tax planning gitu ya. Nah, tapi memang tidak boleh dipakai untuk mengakali pajak kan itu kalau dari sisi legal. Jadi memang ya tax planning ini aman gitu untuk perjanjian karena ya dengan syarat tadi ya. Yang pertama kontrak sesuai dengan fakta bisnis, kemudian juga alasan bisnisnya juga nyata gitu kan. Objek, nilai transaksinya jelas, terpisah juga, habis itu klausul pajaknya juga tegas, konsistensi dengan invoice dan dokumen pendukung gitu. Jadi memang selama itu terpenuhi, ya tax planning ini aman gitu secara legal gitu, secara hukum gitu kan.
Nah, kalau misalnya itu dipakai untuk apa namanya hal-hal yang tidak apa ya untuk hal rekayasa menurunkan pajak gitu ya dan tidak sesuai dengan fakta-fakta ya mungkin secara hukum itu bisa kena pidana begitu ya mungkin ya. Mungkin begitu saja mungkin tambahan dari saya Pak Ivan, Pak Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ferry dan juga Pak Zaki nih untuk jawabannya dan terima kasih juga pada Pak Ivan Mulyadi yang sudah memberikan pertanyaan ya. Oke, baik berhubung waktu sudah hampir menunjukkan waktu untuk selesai, jadi mungkin saya mengucapkan sekali lagi terima kasih nih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya ataupun yang sudah hadir mendengarkan berdiskusi bersama-sama dengan kita dan tentunya pastinya pada narasumber kita yang luar biasa untuk Pak Ferry Irawan dan juga Bapak Zaki segalaku discussant. Terima kasih sekali lagi untuk webinar kali ini, sangat amat insightful pastinya dan luar biasa penjelasan detailing mengenai hukum pajak gitu ya yang berkaitan dengan klausul ataupun perjanjian di era digital ini gitu ya. Yang mana mungkin seringkali banyak sekali blunder atau mungkin hal-hal yang kurang diperhatikan gitu ya di wajib pajak ataupun di perusahaan-perusahaan sekarang. Tetapi harapannya dengan penjelasan ataupun insight hari ini nih dapat membuka mata sehingga lebih aware lagi dan lebih aware terutama ya untuk hal-hal persiapan ataupun mitigasi agar tidak terjadi tadi seperti yang kasus-kasus yang sempat di-mention oleh Pak Feria dan juga Pak Zaki gitu ya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, saya, oh ya, baik. Oh, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi dokumentasi nih. Izin untuk, boleh seluruhnya boleh on cam, ya. Boleh on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Baik, ya. Mungkin ini kita ada dua slide, boleh dua-duanya ya. Kita on cam terlebih dahulu. Nanti sebentar lagi akan di-share terkait dengan eh, G-form yang nanti akan diisi dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat serta e-book dan lain sebagainya ya yang akan didapatkan setelah mengisi G-form absensi. Oke, jika sudah on cam sebagian besar boleh untuk admin disiapkan untuk screenshot. Saya hitung mundur ya, ada dua slide, jadi dua kali. Saya hitung mundur di tiga, dua, satu. Dan boleh sekali lagi, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada seluruh hadirin yang ada. Mungkin dari Pak Ferry selaku narasumber ada closing statement terlebih dahulu Pak. Dipersilakan untuk closing statement sebelum kita mengakhiri. Dari saya sudah cukup, Bang Metin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi pada Pak Ferry dan dari Pak Zaki. Apakah ada yang ingin sampaikan untuk closing? Iya, cukup Mas Setio. Sudah cukup ya. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih sekali lagi. Mungkin sudah di-share terkait dengan G-Form di chat. Bapak Ibu hadirin sekalian jadi bisa langsung mencek. Dan saya izin untuk menginfokan juga terkait dengan sosial media. Mungkin boleh ditampilkan dari tim admin ya. Jadi untuk sosial media kita sekali lagi saya mau mention di DSK Global kita mempunyai tiga platform sosial media yaitu ada TikTok, ada Instagram dan ada YouTube yang bisa dicek keseharian kita ataupun jasa-jasa apa aja yang ada di DSK Global. Salah satunya kita juga mengadakan webinar secara rutin yang mana bisa diikuti barangkali ada yang ingin berdiskusi, yang ingin membuka topik atau bawa kasus-kasus yang ada ya yang terjadi sekarang-sekarang ini boleh berdiskusi di webinar berikutnya. Dan juga kami juga memiliki website yang bisa dikunjungi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja ke dsk-global.id. Di situ bisa langsung mengunjungi website kita, melihat seluruh kegiatan kita, our services, our team gitu ya, visi misi kita dan tentunya apa-apa saja detailing service yang mungkin kita bisa sediakan atau provide gitu ya. Ini mungkin screen-nya belum terlihat tidak apa-apa tapi tadi sudah saya mention ya, kita memiliki tiga sosial media dan satu website yang bisa dikunjungi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Tentunya sekali lagi juga pada Pak Ferry dan Pak Azaki yang sudah menyediakan waktu untuk bisa memberikan insight yang luar biasa pada hari ini. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya Deska Global. Saya Matthew Rafael selaku MC pada pagi menjelang siang hari ini pamit undur diri.
Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak sekalian. Matthew, Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih, mohon izin. terima kasih. Terima kasih Izin. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.